Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, sore ini saya akan membawakan materi terkait dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Baiklah, kita akan mempelajari tentang pengertian sistem ketatanegaraan. Bahwa ketatanegaraan adalah segala sesuatu mengenai tata negara. Pengertian tata negara itu sendiri adalah bahwa tata negara adalah seperangkat prinsip dasar yang mencakup tentang peraturan susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara. Kita masuk ke dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, bahwa pemerintahan Orde Baru berupaya menyeragamkan paham dan ideologi bermasyarakat dan bernegara dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistik. Oleh sebab itu, MPR melalui Sidang Istimewa tahun 98 dengan TAP MPR-nya nomor 17/MPR/1998 tentang pencabutan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau sering dikenal dengan P4 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dari negara harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Bahwa di Indonesia, pengaturan sistem ketatanegaraan diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 45, kemudian juga diatur di dalam undang-undang atau UU, atau di dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau sering dikenal dengan Perpu. Kemudian juga diatur juga di dalam peraturan pemerintah atau PP, peraturan presiden atau Perpres, dan peraturan daerah atau Perda. Sedangkan kewenangan kekuasaan berada di tingkat nasional sampai ke kelompok masyarakat yang terendah. Kita memasuki ke dalam pengertian tentang amandemen. Bahwa amandemen adalah proses perubahan terhadap ketentuan di dalam sebuah peraturan berupa penambahan maupun pengurangan atau penghilangan ketentuan tertentu. Amandemen hanya merubah sebagian kecil dari peraturan tersebut. Kita akan memasuki tentang pengertian amandemen UUD 1945. Dengan diberlakukannya amandemen UUD 1945, maka telah mengakibatkan perubahan struktur kelembagaan negara yang berlaku di Indonesia. Kemudian dengan berlakunya amandemen UUD 1945 juga telah mengakibatkan perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang ada sebelumnya di Indonesia. Perubahan-perubahan dimaksud antara lain adalah penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI, kemudian juga penegakan hukum, hak asasi manusia dan pemberantasan KKN, otonomi daerah, kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi, dan tuntutan reformasi. Kita lanjutkan tentang timeline UUD 1945 sebelum dan setelah amandemen. Kita lihat UUD 1945 sebelum amandemen, kemudian UUD 1949, kemudian Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, dan kemudian Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Di dalam UUD 1945 sebelum amandemen didasarkan atau didasari pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan presidensial. Kemudian kedaulatan berada di tangan rakyat. Setelah itu perkembangan selanjutnya, Indonesia menggunakan sistem Undang-Undang Republik Indonesia Serikat yang berlaku pada tahun 1949. Isinya adalah
bentuk negara berupa negara federasi, kemudian presiden pimpinan tertinggi, dan konstitusi disusun berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kebebasan beragama. Kemudian pada tahun 1950 diberlakukan juga Undang-Undang Sementara atau sering dikenal dengan UUDS, di mana bentuk negara pada saat itu berdasarkan UUD 1950 adalah bentuk negaranya demokratis dan kedaulatan, presiden panglima perang tertinggi, dan kemudian sistem pemerintahannya adalah parlementer. Setelah berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, tidak lama kemudian pada tahun 1959 kembali kepada dekret presiden, yaitu berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan setelah itu berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, yaitu presiden kembali menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara, sistem kabinet parlementer yang hilang, kemudian membubarkan konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Pada saat Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, maka dasar hukumnya adalah didasari dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Badan kelengkapan pemerintahan antara lain adalah MPR, Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, MA, dan BPK. Dan setiap warga negara berhak dan wajib bela negara dengan presiden sebagai panglima perang tertinggi. Presiden juga dapat menyatakan perang atas persetujuan MPR. Dalam hal memilih keyakinan, maka setiap warga negara diberikan suatu kebebasan, yaitu memilih keyakinan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kebebasan beragama. Dan mempunyai sistem pemerintahan dengan sistem presidensial. Struktur kenegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pertama yaitu jiwa dan pandangan hidup bangsa berdasarkan pada Pancasila. Kemudian di bawahnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945, di bawahnya lagi MPR, dan di bawahnya lagi adalah Mahkamah Agung, BPK, DPR, Presiden, dan DPA. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS adalah suatu federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan 3 pihak dalam konferensi Meja-Bundar, yaitu Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Federal yang didirikan oleh Belanda atau disingkat dengan BFO, dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan oleh United Nations Commission for Indonesia atau UNSI sebagai perwakilan PBB. Negara-negara bagian berdasarkan UUD Republik Indonesia Serikat 1949 adalah: pertama adalah Negara Republik Indonesia atau dalam kurung RI yang beribu kota di Jakarta, kemudian Negara Indonesia Timur yang beribu kota di Makassar, Negara Pasundan termasuk Distrik Federal Jakarta beribu kota di Bandung, Negara Jawa Timur beribu kota di Surabaya, Negara Madura beribu kota di Pamekasan, Negara Sumatera Timur beribu kota di Medan, Negara Sumatera Selatan beribu kota di Palembang. Dalam hal hak untuk memilih berkeyakinan, maka setiap warga negara diberikan suatu kebebasan, yaitu berkeyakinan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa
dan menjamin kebebasan beragama. Sistem pemerintahannya adalah parlementer, dan setiap warga negara berhak dan wajib bela negara, dengan presiden sebagai panglima perang tertinggi, dan presiden juga dapat menyatakan perang atas persetujuan MPR. Kekuasaan perundang-undangan dilaksanakan antara pemerintahan dan DPR. Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 atau biasa disingkat dengan UUDS 1950. Dasar pembentukan dari UUDS 1950 adalah Mukadimah yang terdiri dari 4 alinea, terdiri dari 6 bab, 146 pasal, dan 1 pasal penutup. Konstituante ditetapkan 1:150.000 untuk perwakilan. Bentuk negara demokratis dan kesatuan, serta kedaulatan berada di tangan rakyat yang diwakilkan oleh pemerintah dan DPR. Wilayahnya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Badan kelengkapan antara lain adalah Presiden dan Wakil Presiden, DPR, Menteri-Menteri, MA, dan DPA. Kekuasaan perundang-undangan dilaksanakan antara pemerintah dan DPR. Undang-Undang Dasar sesudah amandemen UUD 1945. Dasar pembentukannya adalah adanya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 untuk membubarkan konstituante dan mengembalikan menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Dan Presiden kembali menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara. Perubahan amandemen 4 kali, yaitu pada perubahan pertama, MPR mengubah pasal Undang-Undang Dasar 1945, dan pada perubahan kedua dan ketiga mengubah atau menambah pasal-pasal UUD 1945. Pada perubahan keempat, MPR mengubah dan menambah serta menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen UUD 1945. Amandemen pertama dalam sidang umum MPR Oktober 1999, amandemen kedua dalam sidang tahunan MPR tahun 2000, amandemen ketiga dalam sidang tahunan MPR pada bulan Oktober 2001, dan amandemen keempat dalam sidang tahunan MPR pada bulan Agustus 2002. Struktur lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen keempat adalah: tertinggi adalah UUD 1945, kemudian pemerintah pusat, di bawahnya adalah KPU, BPK, Presiden, kemudian DPR, MPR, DPD, kemudian MA, MK, dan Komisi Yudisial. Di bawah eksekutif antara lain adalah Bank Sentral, kemudian Kementerian Negara, Dewan Pertimbangan, TNI Polri, kemudian BPK Provinsi, kemudian KPU Daerah. Di bawah Presiden antara lain adalah Pemda Provinsi yang dibawahi atau yang dipimpin oleh Gubernur, dan di sampingnya adalah ada DPRD tingkat 1, kemudian di bawahnya adalah Pemda Kabupaten atau kota yang dipimpin oleh bupati atau wali kota dan didampingi oleh DPRD. Kemudian di MK, MA, dan KY, di bawahnya adalah ada lembaga kekuasaan hakim lainnya. Kemudian ada lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tun. Yang gambar biru adalah legislatif, kemudian yang hijau adalah yudikatif, dan yang kecoklatan adalah eksekutif. Kesimpulan, setelah amandemen UUD 1945, banyak perubahan terjadi baik dalam struktur ketatanegaraan maupun perundang-undangan di Indonesia. Lembaga-lembaga negara menurut sistem ketatanegaraan Indonesia meliputi MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK, dan Komisi Yudisial. Lembaga pemerintahan yang bersifat khusus meliputi BI, Kejagung, TNI, dan Polri.
Lembaga khusus yang bersifat independen misalnya adalah KPU, KPK, Komnas HAM, dan lain-lain. Kuliah sore ini sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.